Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 SMP Negeri 1 Kalibagor. Pertama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan segala rangkaian ibadahnya. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa kita mendawamkan salawat terhadap beliau, kita akan mendapat syafaat nanti di yaumul akhir. Anak-anakku yang berbahagia, jadi seperti sudah disampaikan oleh para penceramah yang lalu bahwa puasa ini adalah suatu kewajiban yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran oleh Allah, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bertakwa secara umum diartikan yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dalam hal ini, dalam agama Islam ditekankan bahwa ketakwaan itu adalah sifatnya hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia, atau hablum minallah dan hablum minanas. Sehingga wujud dari ketakwaan itu adalah timbulnya kesolehan secara individu dan kesolehan secara sosial. Kesolehan individu atau sering juga disebut kesolehan secara spiritual lebih menekankan kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk diri kita sendiri, berkaitan dengan ritual ibadah kita, sholat, puasa dan sebagainya, yang tidak berkaitan langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Sedangkan kesolehan secara sosial adalah kesolehan yang lebih berhubungan kita dengan sesama manusia atau hablum minanas, yaitu sikap kita, kepedulian kita, empati kita terhadap penderitaan orang lain, ya. Ini adalah hablum minanas atau kesolehan secara sosial. Di dalam agama kita, antara kesolehan spiritual atau kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tetapi menjadi sesuatu yang saling melengkapi dan harus ada, bagaikan sepasang sisi mata uang, ya, yang uang itu akan berharga jika di kedua sisinya ada gambar-gambar, ada nominal-nominal yang tercantum di situ, ya. Sehingga di dalam kehidupan kita tidak boleh sampai berprinsip bahwa yang penting kita menjadi orang yang taat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin atau selalu istiqomah di dalam menjalankan sholat, ya. Kita menjalankan puasa dengan baik sampai selesai, kemudian dengan rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah sholat sunnah dan sebagainya. Tetapi di satu sisi kita tidak mempedulikan atau abai terhadap
segala urusan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak peduli dengan orang tua kita, kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita, kita tidak berupaya menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita dan sebagainya. Jadi kita yang penting adalah kita baik dengan Allah, kita menjalankan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh agama. Tetapi hubungan kita dengan sesama manusia tidak berupaya untuk kita laksanakan dengan baik. Tapi di satu sisi juga kita juga tidak boleh hanya mengandalkan atau mementingkan kesalehan yang sifatnya sosial. Misalnya ada orang yang berprinsip bahwa yang penting saya hubungan dengan orang lain itu baik, saya tidak pernah menipu, saya tidak pernah membohongi mereka, saya tidak pernah bertengkar dengan mereka dan sebagainya ya. Tidak sholat pun misalnya, atau tidak puasa ya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu menurut mereka tidak apa-apa misalnya. Ini juga tidak boleh. Jadi di dalam Islam jelas sekali bahwa kedua hal tersebut, yaitu kesolehan secara pribadi maupun kesolehan secara sosial, ini adalah sesuatu yang memang saling melengkapi dan harus terlaksana secara harmonis ya. Karena memang di dalam ritual-ritual agama kita pun sebenarnya banyak mengandung dua sisi itu ya. Seperti misalnya dalam puasa ya. Puasa di satu sisi jelas adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi inti dari puasa itu sendiri juga adalah bahwa kita dipaksa dalam tanda petik untuk ya peduli terhadap kondisi orang-orang yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari merasakan kekurangan ya, dalam kekurangan makan dan sebagainya ya, rasa lapar yang berkepanjangan karena memang tidak ada tersedia makanan yang untuk bisa dimakan dan sebagainya ya. Sehingga orang-orang yang mungkin kalau dalam kondisi normal ya, artinya dia tidak melaksanakan ibadah puasa, akan bisa makan apa saja karena bisa membeli apapun gitu. Kemudian ketika berpuasa mau tidak mau dia merasakan lapar dari mulai ya adzan subuh lah gitu ya, begitu adzan subuh sudah otomatis tidak boleh makan sampai nanti adzan maghrib baru ya, artinya berbuka puasa ya. Ini sehingga sebenarnya kan di satu sisi kita pendekatan daripada Allah, tapi di sisi lain kita supaya merasakan penderitaan orang lain, sehingga tujuannya nanti adalah kita lebih peduli ya, kepada orang lain ya, lebih punya empati, lebih siap untuk berbagi ya. Dan juga rangkaian dari ibadah puasa sendiri ini kan juga ada ibadah yang disebut zakat ya, zakat fitrah misalnya, yang menjadi kewajiban kita juga. Zakat fitrah jelas itu adalah melatih kita untuk peduli terhadap orang lain ya, dimana ketika kita bergembira merayakan hari kemenangan di hari Idul Fitri ya, kita mungkin punya pakaian yang baru, punya makanan yang banyak, itu tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan, tidak memiliki makanan dan sebagainya, kemudian menjadi memiliki karena mereka mendapatkan zakat dari yang dikeluarkan oleh kita. Jadi ini contoh bahwa dalam agama Islam jelas ibadah-ibadah itu pun mengarahkan kita untuk ya, di samping melaksanakan hablum minallah ya, mendekatkan diri dengan Allah SWT, juga kita senantiasa harus berhubungan baik, harus peduli dengan lingkungan kita, terutama tentu saja
kedua orang tua kita, ya kerabat kita, tetangga kita, rekan-rekan atau teman-teman kita. Kalau kalian tentu teman sekolah dan sebagainya, teman bermain, ya semuanya harus diupayakan untuk memiliki hubungan yang baik. Jadi itu anak-anakku, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita berpuasa, yaitu mencapai derajat takwa, itu bisa tercapai dengan senantiasa kita menjaga tadi kesolehan secara pribadi dan kesolehan secara sosial. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa di tahun ini, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.